Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Patra. Saya diberikan amanah dan kepercayaan untuk memberikan pengajaran pada mata kuliah Business Operation and Quality Management di program studi Bisnis Digital. Meskipun saya berhome base di manajemen, namun kami tetap mengajar pada lintas prodi. Pada Business Operation and Quality Management, mata kuliah ini membahas bagaimana sebuah proses dalam sebuah bisnis dapat berjalan, dimulai dari penentuan produk dan jasa apa saja yang dipilih, kemudian bagaimana melakukan desain dari produk dan jasa tersebut, lalu bagaimana orang dapat terlibat dalam penentuan lokasi, menyiapkan ketersediaan stok yang sesuai, hingga melakukan kontrol kualitas dari produk dan jasa yang diberikan, sampai dengan melakukan simulasi bisnis agar penerapannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 6 CPL. Di antaranya adalah yang pertama, mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi manajer. Yang kedua, menguasai konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi manajemen dan mampu menerjemahkan ke dalam bahasa digital. Yang ketiga adalah mampu melakukan pengarahan dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya. Yang kelima, mampu mengidentifikasikan masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal serta teknologi informasi. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan manajerial secara tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berlandaskan atau berdasarkan pada analisis data dan informasi pada fungsi organisasi, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan pada organisasi. Materi yang diberikan pada mata kuliah ini terdiri dari 14 materi mata kuliah dengan 2 evaluasi berada pada pertengahan semester dan akhir semester. Mata kuliah ini terdiri antara lain, yang pertama adalah Business Process Management, yang kedua adalah Human Resource and Job Design, yang ketiga adalah Design of Good Service, yang keempat Design of Product, yang kelima Location and Layout Strategies, yang keenam Forecasting, yang ketujuh Inventory Management, kemudian ada ITS, lalu yang ke-9 adalah Project Management, yang ke-10 Assignment Problem, yang ke-11 adalah Transportation Problem, yang ke-12 adalah Supply Chain Management, yang ke-13 Management of Quality, yang ke-14 adalah Total Quality Management, yang terakhir adalah Business Simulation. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat bersama-sama proses pembelajaran yang dilakukan. Kita saksikan cuplikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan diri pada perkuliahan terakhir kita pada pagi hari ini. Tidak terasa ya, kita memasuki pertemuan terakhir dalam mata kuliah Business Operation and Quality Management. Pada kesempatan ini kita akan merangkum kembali apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester. Kemudian bagaimana, yang penting adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan dari semua konsep yang sudah ada di materi. Presentasi ini akan mereview dan juga nge-bridge menuju tahapan selanjutnya, yaitu mini project. Mini project ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah kita evaluasi tengah semester. Oke. Dan mencapai puncaknya pada hari ini. Kita akan mulai mengenai bagaimana simulasi bisnis dari mulai konsep, aplikasi, dan juga analisis. Apa yang kalian ketahui mengenai bisnis operation? Kemudian bisa kasih masukan yang mengetahui konsep dari bisnis. Salah satu organisasi yang mungkin tujuannya misalkan itu keuangan dan tujuannya. Berarti everything is about money. Ya. Oke, ada lagi dari sebelah kiri. Proses bisnis mencapai tujuan sesuai dengan
Berarti bisnis itu tujuannya didirikan perusahaan itu adalah untuk keuntungan atau profit, ya. Dan bisnis itu bisa rugi, bisa juga untung. Ya. Ini pengertian dari bisnis. Ya. Simulasi bisnis ini adalah suatu metode pembelajaran yang mungkin bagi kalian mahasiswa bisa mempraktekkan dalam pengambilan suatu keputusan bisnis di dalam lingkungan yang terkontrol tanpa resiko nyata. Jadi nggak ada beban di simulasi bisnis ini, ya, kecuali kalian sebagai pelakunya dalam arti di real kerjaan. Ini berbeda dengan studi kasus yang sifatnya statis, ya, dalam arti simulasi bisnis ini adalah bersifat dinamis dan interaktif. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bisa menggunakan simulasi ini mengembangkan keterampilan manajerial, meningkatkan pemahaman tentang interaksi antar variabel bisnis, memberikan pengalaman praktis dalam pengambilan keputusan dan strategis. Ini adalah ruang lingkupnya, jadi mencakup apa-apa saja yang kalian lakukan dalam jangka panjang, kalau taktisnya dalam jangka menengah dan operasionalnya dalam jangka pendek, yang dapat diterapkan pada berbagai macam aspek bisnis. Manfaatnya yang kalian dapatkan adalah pembelajaran tanpa risiko. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari simulasi bisnis ini? Nah, ini yang pertama adalah lingkungan belajar yang aman. Ya, ini adalah kelebihan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah simulasi ini menyediakan ruang untuk kita bisa bereksperimen tanpa konsekuensi finansial yang nyata. Kemudian biaya pengembangan yang tinggi, ini termasuk kelebihannya. Kalau kita menciptakan suatu bisnis yang efektif, memerlukan investasi yang signifikan pastinya, dan diperlukan investor. Kemudian eksperimen yang berbasis skenario. Jadi ini hanya skenario sifatnya. Karena apa? Karena memungkinkan pengujian berbasis strategi bisnis secara alternatif. Ya. Ide perancangan bisnis kita mulai dari identifikasi peluang. Ya. Jadi proses ini menemukan dan memvalidasi ide bisnis melalui riset pasar awal, menganalisa set kompetitor, kemudian mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Kemudian ada pengembangan MVP atau minimum value product, yaitu menciptakan produk atau layanan minimum value product untuk menguji konsep bisnis itu sendiri dengan investasi yang minimal dan mendapat umpan balik dari pasar. Kemudian kajian rencana bisnis, ini adalah menyusun rencana bisnis secara komprehensif yang mencakup eksekutif summary, deskripsi perusahaan, analisis pasar, rencana operasional, dan proyeksi keuangan. Lalu ada implementasi strategi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kita menjalankan suatu rencana pemasaran dan penjualan dengan strategi penetapan harga, promosi, distribusi, dan saluran penjualan secara efektif. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari bisnis? Bentuk-bentuk dari bisnis ini ada yang sifatnya perorangan. Kemudian bisnis secara persekutuan. Nah, ini melibatkan dua atau lebih dari individu yang berbagi kepemilikan seperti firma dan komanditer. Kemudian ada bisnis perseroan atau kita kenal adanya CV dan PT. Entitas bisnis ini dengan status hukum terpisah dari para pemiliknya. Analisis, ya, ini analisis SWOT ya, dalam simulasi bisnis. Karena kemarin banyak yang menggunakan analisis SWOT kan. Karena itu kenapa digunakan ini? Kalau SWOT ini ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya. Kemudian komponen analisis produksi ada desain suatu produk, ya. Kemudian kapasitas produksi, pemilihan teknologi, dan juga perencanaan produksi. Nah, oke, kemudian anggaran bisnis juga sama, ya. Mulai penyusunan anggaran, kemudian manajemen modal kerja, jenis modal. Ini ada modal secara permanen dan modal kerja secara variabel. Lalu aspek pasar dan pemasaran. Jadi ada menganalisa pasar, meramalkan penjualan, membagi segmentasi dan targetingnya, lalu strategi bauran pemasaran. Kemudian bagaimana kita menganalisis peramalan penjualan? Ini namanya forecasting. Forecasting
Ada metode kualitatif, ada kuantitatif. Yang kualitatif apa? Kualitatif itu kita mengadakan survei, wawancara, itu kualitatif. Kalau kuantitatif sifatnya data. Ya. Bisa menggunakan direct waktu, bisa menggunakan moving average atau exponential smoothing. Ada model regresi, yaitu mengidentifikasi hubungan antar penjualan dengan variabel independen. Jadi ada juga analisa trend yang bisa melihat bagaimana sih polanya. Kemudian analisis musiman, ini lebih ke forecasting. Oke, kemudian aspek teknis dan operasi. Nah, ini adalah penentuan lokasi, kemudian tata letaknya, dan kemudian teknologi. Kemarin sudah dijelaskan oleh teman-teman semua bahwa penentuan lokasi ada di mana, kemudian tata letaknya dengan juga pemilihan cara teknologi. Oke, lalu manajemen persediaan. Ini menghitung bagaimana ekonomi order quantity atau EOQ, ya. Jadi hubungan dalam jumlah pemesanan optimal ini dan minimalkan total biaya persediaan. Termasuk apa? Biaya pemesanan, penyimpanan, karena EOQ ini membantu kita untuk menyeimbangkan trade-off atau pilihan antara frekuensi pemesanan dan ukuran pesanan tersebut. Lalu ada safety stock, di mana safety stock ini barang yang disimpan. Ya. Ini sebagai perlindungan atas semua ketidakpastian di pasar. Lalu ada reorder point, kapan kita memesan kembali. Ya. Dihitung berdasarkan lead time atau tingkat permintaan dan safety stock. ROP ini ya memastikan pesanan baru tiba tepat saat persediaan kita mendekati masa habis. Ya. Jadi ada warning awal. Kalau stok kita sudah habis, ROP ini sangat bermanfaat bagi kita. Kemudian ada proyeksi keuangan, di mana proyeksi keuangan ini memperkirakan bagaimana sih kinerja keuangan bisnis kita untuk masa depan. Biasanya ini periodenya 3 sampai 5 tahun. Kalau bisnis baru 1 bulan belum bisa dihitung. Kapan BIT-nya belum bisa dihitung. Nah, ini memproyeksinya apa? Memproyeksinya rugi laba, kemudian neraca. Di mana neraca ini kita bisa memperkirakan atau menginventarisir aset, liabilitas, ekuitas pemilik untuk menunjukkan bagaimana posisi keuangan kita dan pada titik tertentu untuk di masa depan. Nah, ini adalah rasio keuangannya, ada rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. Lalu masuk analisa sensitivitas, di mana sensitivitas ini adalah teknik untuk menguji bagaimana sih perubahan dalam waktu variabel mempengaruhi hasil keuangan. Variabel ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi variabel mana aja yang terbesar dampaknya bagi kinerja bisnis kita. Nah, lalu masuk ke break-even point. Jadi analisis ini berguna bagaimana kita bisa mencapai balik modal, BEP. Titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya sehingga tidak ada laba ataupun rugi. BEP ini dapat dihitung dalam unit, ya. Bisa biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, atau dalam rupiah itu BEP rupiah, ya. Keuntungan secara keseluruhan itu dikurangi sama dengan biaya tetap, ya, dibagi 1 dikurang biaya variabel atau penjualan. Itu kalau kita mau menghitung BEP. Kenapa penting? Ini BEP ini sangat penting karena untuk apa? Untuk mengevaluasi kelayakan produk baru. Lalu ada analisis resiko, di mana dalam analisis resiko ini kita bisa mengidentifikasi mana saja sih kerugian-kerugian yang kita dapat. Kemudian ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana ERP ini lebih dikenal dengan sebutan ERP karena ada 3 elemen: enterprise, organisasi atau perusahaan, kemudian ada resource atau sumber daya, berarti manusianya, dan juga
faktor yang akan digunakan. Lalu planning, perencanaan. Ini secara sederhana ini adalah sistem yang terintegrasi, memungkinkan seluruh dari departemen dalam suatu perusahaan ataupun organisasi saling memberikan informasi melalui database perusahaan secara terpusat. ERP ini menjadi salah satu inovasi teknologi paling berpengaruh dalam dunia bisnis modern, di mana memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Contohnya apa? Bisnis ERP yang mengintegrasikan segala sesuatunya dalam satu platform. Kemudian ini adalah contoh penerapan sistem ERP di berbagai industri. Kalau manufaktur, berarti sifatnya produksi, inventory, keuangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, produksi dan juga mengurangi limbah bahan. Ini yang kemarin dipresentasikan bahwa dengan air minum itu mengurangi limbah plastik. Kemudian dari perusahaan retail, ini penjualan, persediaan dan SDM, yaitu mengelola stok secara real time dan meningkatkan layanan pelanggan. Kalau rumah sakit berarti ada HR atau kemudian keuangan dan manajemen pasien. Lalu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk otomisasi proses layanan dan akuntansi medis. Kalau startup teknologi dari keuangan, proyek dan CRM. CRM ini apa? Customer Relationship Management. Mempermudah untuk pelaporan manajemen proyek lintas tim. CRM itu kita kenal juga ada namanya customer card. Jadi pelaporan sistem kerja. Jadi kita bisa memonitoring bagaimana sales kita bekerja. Jadi disesuaikan berdasarkan spesifik jenis kerja industri apa yang kita lakukan. Kemudian ini adalah evolusi dari sistem ERP dari mulai tahun 1960-an. Kemudian bagaimana lahirnya ERP ini, ya, kemudian dari mulai konsep, kemudian ada era ERP, modern ERP berkembang dengan cara kombinasi dari sisi keuangan, SDM, produksi dan layanan pelanggan dalam satu platform tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. RMC itu apa? Penasaran sih. Seringnya kan yang pendengarnya GMC. Ya. Tapi penasaran sama RMC. RMC apa? CRM ya. Kalau CRM ini adalah strategi bisnis dari sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan menganalisa interaksi data pelanggan sepanjang siklus hidup pelanggan. Tujuannya adalah meningkatkan hubungan bisnis antara kita dengan pelanggan, membantu perusahaan tetap terhubung, merampingkan proses penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, serta pada akhirnya meningkatkan profit. Karena tujuan perusahaan adalah profit. Nah, mengapa penting? Di pasar yang kompetitif ini, CRM ini sangat sekali membantu perusahaan kita dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru secara terstruktur dan personal. Fungsinya adalah manajemen data pelanggan, kemudian interaksi dengan pelanggan, ada manajemen penjualan dan juga peluang, kemudian pemasaran dan manajemen layanan pelanggan. Ini manfaat-manfaatnya tetap CRM itu ada kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, penjualan dan pendapatan, efisiensi operasional, kolaborasi tim, keputusan berbasis data, dan mengurangi biaya. Contohnya apa? Contohnya apa yang sudah menjalankan yang ini tadi CRM? Shopee. Ya, ada sama mobilnya nggak aktif, dari sama si TK ini. Kan yang jawab mesin. Lebih enak dijawab mesin apa dijawab sama personal? Lebih puas ya, bukan dijawab sama personal.
saat ini memang memudahkan kita berinteraksi. Kalau dengan pakai Java mesin itu sudah baku, kita nggak bisa nanya lebih luas, karena jawabannya juga terstruktur. Ditanya ini jawabnya ini, ditanya ini jawabnya ini. Jadi kita bukannya anti AI, ya, karena AI itu bisa membantu kita di segala bidang, ya, tapi untuk mempermudah aja. Jadi kalau kita tidur, ya mesin akan menjawab. Beda lagi kalau layanan servis itu 24 jam. Seperti Telkom, PLN ada PLN 1, 2, 3. Dan Telkom ada, kan respon juga tuh. Ya. Jadi ada kerusakan apa di listrik, di telepon 1, 2, 3, nggak lama reaksinya datang. Jadi itu juga harus kita perkirakan yang kita menggunakan servis. Oke, kita balik lagi. Kembali ke proyek yang akan kita bahas pada pertemuan terakhir ini menjadi puncaknya. Karena kemarin sudah ada semifinalis ya yang masuk ke final. Itu bagaimana kalian bisa mempresentasikan dengan baik. Tapi sistem penilaiannya adalah yang menilai adalah teman kalian sendiri. Oke. Jadi untuk final kali ini aturannya saya lupa. Ya. Yang menilai adalah tim lawan. Tapi syaratnya satu, tetap objektif, ya, dan juga jujur dalam menilai. Karena poin-poinnya ada 3 kan di form itu. Jadi itulah penilaian yang kalian lakukan. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, saya mulai dari presentasi tip pertama dari kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan tim yang beranggotakan saya sendiri Revenisi Sabila Putri, lalu saya Desi Putriawati. Kemudian saya Aldia Marino. Saya Muhammad Dimas Herlambang. Dan yang terakhir saya Anja Kesar. Mempresentasikan bisnis kami yaitu Rumigo. Jadi teman-teman, Rumigo sendiri ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu para UMKM kosan yang memiliki kosan itu dan membantu para orang-orang yang mencari kosan agar lebih mudah dan efisien. Jadi di sini ada progres tertentunya. Yang pertama itu banyak pemilik kos kesulitan memasarkan propertinya secara online karena dilihat dari sekarang itu masih banyak pemilik kos itu memasarkannya itu dari mulut ke mulut. Lalu problem kedua itu ada keterbatasan jangkauan promosi yang membuat tingkat huniannya itu rendah. Lalu yang ketiga itu ada tidak adanya sistem yang efisien untuk mengelola informasi, penyewa dan juga booking. Lalu yang terakhir itu ada pencari kos yang sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan kos yang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu Rumigo ini kita memberikan solusi dari masa-masa yang tadi. Yang pertama itu kita memberikan dashboard manajemen kos. Jadi itu kita pemilik kosnya itu bisa mengunggah foto kos-kosannya, lalu bisa mengatur harganya dan juga mengelola fasilitas-fasilitasnya. Lalu yang kedua ada sistem booking online dan juga chatting langsung dengan calon penyewanya. Selanjutnya di sini ada market analisis. Rumigo memiliki peluang besar untuk menjembatani kebutuhan pasar. Platform ini bukan hanya memudahkan pencari kos, tapi juga membantu pemilik kos mengelola usaha mereka secara lebih efisien, modern, dan kompetitif dalam era digital. Selanjutnya di sini ada market strategi. Jadi strategi pemasarannya itu kita melalui TikTok dan Instagram untuk pemilik kos muda. Untuk jangkau pemilik kos muda. Selanjutnya edukasi digital lewat konten, tips dan tutorial mengolah kos. Ini ada kerjasama dengan kampus dan komunitas pemilik kos. Selanjutnya ada program referral, ajak pemilik kos lain dapat reward. Lalu kemudian kita memberikan paket premium juga untuk kos yang ingin tampil di halaman utama. Selanjutnya di sini ada model bisnis. Jadi yang pertama ini kita ada premium ini fitur gratis dari kita, tetapi
di sini tuh fiturnya itu hanya terbatas karena gratis. Selanjutnya ini ada paket berbayar, akses fitur eksklusif dan promosi lebih luas. Lalu kemudian yang terakhir ada komisi booking, potongan kecil dari setiap transaksi. Selanjutnya ada operational plan. Nah, di sini nih kita bakal menjelaskan nih proses operasionalnya. Yang pertama, pengguna registrasi dan membuat akun. Nanti lanjut ke tahap 2, jelajahi kos berdasarkan preferensi. Nah, kalau kalian udah setuju sama udah cocok nih sama kosannya, kalian bisa langsung booking lewat aplikasinya nih. Setelah itu, pemilik kos bakal menerima notifikasi kalau kalian tuh udah booking. Selanjutnya ada kebutuhan sumber daya. Untuk menjalani proses operasional ini nih, kita butuh sumber daya yang kuat banget. Yang pertama ada tim pengembang developer UI dan UX. Selanjutnya ada tim operasional customer support dan partnership. Yang ketiga ada infrastruktur teknologi server, cloud, keamanan data. Kemudian ini ada revenue estimation manual. Di sini tuh untuk komisinya 10% dari 1000 transaksi kos per bulan. Jadi dapatnya itu sekitar 50 juta untuk per bulannya. Kemudian untuk pendapatan dari iklan non kosnya itu 15 juta per bulan. Dan pendapatan dari pemilik kos premium itu kan kita targetnya 300 user untuk Romigo Plus, itu berarti dikali 20 kan. Nah, dapatnya itu 6 juta per bulan. Kemudian untuk yang pro-nya itu 200 user dan dikali 50 ribu, jadi dapatnya 10 juta per bulan. Totalnya 16 juta untuk per bulannya. Mungkin sekian presentasi kami. Bila ada pertanyaan, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana Romigo memastikan data kos yang tersedia selalu valid dan up to date? Tadi kan gimana caranya kita memastikan akurat enggaknya data. Jadi nanti bakal jadi setiap kita bakal kasih ke pemilik kosnya. Untuk setiap misalkan nih aku sebagai pemilik kos, aku nyetok kamar 20. Nah itu nanti aku setiap ada misi aku tetap langsung laporan. Jadi kita kasih data gitu loh ke pemilik kosnya untuk terus ngobrol sama kami gitu setiap ada orang yang ngisi kos mereka gitu. Jadi kita langsung ngatur di platformnya itu biar sesuai sama. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya. Buat yang pertama, kan ini dibuatnya di aplikasi ya. Bagaimana jika ada satu tempat kos, itu toh kosnya itu udah penuh sebenarnya, cuma di aplikasi itu masih tersedia dan kita sudah membayar. Bagaimana mengantisipasi atau solusinya gitu? Kalau jadi sih kayak gini, kalau payment, kayak sistemnya kayak Shopee, pasti ketahan dulu. Shopee kan sistemnya ketahan dulu, misalkan nih pakai Shopee Pay, bilangnya ke dia, uangnya tuh kalau sama dia, tapi ketahan dulu sama Shopee. Nanti baru ketika aku udah pencet pesanan itu, baru nanti mau masuk ke dia. Nah itu kan aku cukup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita udah sampai di tahap akhir, dimana nanti masing-masing tadi sudah mempresentasikan apa yang kalian ide-idenya semuanya. Nanti penilaiannya dari tim penilai ya. Tim penilai dari dua kelas dan juga yang ditunjuk oleh komite. Ya. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf atas apa yang sudah terjadi kekurangan, baik kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan selama satu semester ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video ini dibuat, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.